habis ngamuk, saya juga grogi. Cepat mungkin kan meninggalkan juga. Ya udah, aku juga buru-buru. 안녕하세요. 무슨 의야 세상 미쳤다. Hai gengs, kita udah memasuki Imlek nih. Di bulan ini juga ada Valentine ya. Semoga kita nih semuanya dapat cuan yang banyak, perjodohannya juga lancar gitu ya. Masa depannya gemilang cerah gitu ya. Udah terang banget itu. Nah makanya kita mau mulai juga buat menerangkan wajah nih. Dengan cara apa? Ya skincarean pakai Mineral Beauty lah. Langsung aja jatuh kan tuh. Setelah cuci muka langsung semprot Glossy Face Toner. Kita semprotkan segala percuanan. Semoga cuan berkah semuanya. Amin. Dilanjut seperti biasa Glossy Serum yang bisa mencerahkan muka dan kehidupan kalian. Masa depan semuanya jauh lebih cerah dan gemilang. Langsung ditep-tep aja. Nyaman. Lanjut ke night creamnya. Ditotol aja. Ini juga langsung cepat menerapnya. Udah selesai, geng. Cepet kalah. Tuh, geng. Setelah selesai skincarean yang cepet banget, wajah udah langsung bercahaya nih, siap menyambut silaunya masa depan di depan mata nih. Amin. Nah, makanya kalian nih yang baru dapatan angpau, langsung aja udah beliin skincarenya Mirel. Affordable banget kok, angpau lu kagak bakal habis. Cek aja langsung link Shopee di bawah ya, ama follow juga Instagram mereka. Kongsi pacoy. Hai gengs, gua nih lagi kecanduan banget nonton drama Korea yang main tuh mantan gua si Jisoo Blackpink yang judulnya Snowdrop. Ada pada nonton nggak? Nah itu kan cerita-ceritanya berbau-bau mata-mata Korea Utara begitu ya. Pas gua lagi nonton nih tau-tau kepikiran aja gitu. Random nih tentang kasus kakaknya Kim Jong Un dulu. Pernah denger nggak? Itu tuh Kim Jong Un, presiden Korea Utara yang kakaknya dibunuh sama orang Indonesia di bandara. Sampai katanya itu mbak-mbak yang ngebunuh adalah mata-mata begitu. Nah kan ala-ala film Snowdrop mengenai mata-mata gitu, makanya gue kepikiran deh tuh, apa kabar ya kasusnya? Pas gue lagi iseng-iseng googling, tahu-tahu ternyata si mbaknya ini udah bebas, yang ternyata tidak terbukti bersalah. Jadi nama Indonesia nih lumayan bersih lah jadinya. Dan ternyata lagi kasusnya seplot twist itu, gengs, yang mana si mbaknya itu mengaku disuruh seseorang untuk semacam ngeprank buat acara TV. Tapi ternyata yang di prank itu adalah kakaknya presiden Korea Utara yang berakhir kematian. Jadi kayak sengaja dijebak. Lah jujur, perkara nonton drama Korea, gue jadi menemukan kasus ini nih yang seru banget. Ya lu bayangin aja misalkan lu tau-tau di challenge, suruh ngeprank orang nih. Ternyata yang di prank keluarga presiden. Presidennya juga Korea Utara lagi. Sampai mati gitu. Ya apa nggak kacau itu dagelan. Tapi jadinya ngeri total. Jadi masalahnya sama Korea Utara. Nyawanya 9 atau bagaimana? Nah jadi kronologinya, pada Senin 13 Februari 2017 di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, ada seorang bapak-bapak nih yang berwarga negara Korea Utara, di mana dia mendatangi pusat informasi dan dia juga mengatakan kalau dirinya merasa nih nggak enak badan setelah dua orang asing itu tahu-tahu mengusapkan sesuatu ke mukanya dia. Kan random banget ya, misalkan lu lagi jalan di bandara, lalu tahu-tahu muka lu dijujulin sesuatu begitu, ya apa nggak ngamuk? Nah waktu itu si bapaknya ini bilang namanya Kim Chol. Dari situ Kim Chol itu dibawa petugas bandara ke Menara Medical Clinic yang ada di lantai 2 buat diperiksa. Dan pada saat itu pun keadaannya Kim Chol ini udah lemes banget, cuman kayak bisa duduk aja gitu rebahan, napasnya juga terasa sesak. Nah mengingat adanya keterbatasan obat di tempat tersebut, ditambah melihat juga nih kondisinya Pak Kim Chol itu kian memburuk, maka tenaga medis tuh memutuskan untuk merujuknya buat dibawa nih ke Rumah Sakit Putrajaya yang jaraknya sekitar 30 km dari bandara. Namun sayangnya Kim Chol tidak terselamatkan karena dalam perjalanannya menuju rumah sakit itu dia meninggal dunia. Nah pihak bandara yang mendapati adanya warga negara asing nih yang awalnya kan sehat ya, terus tahu-tahu bilang ada orang asing katanya yang jujulin sesuatu ke mukanya dia, tahu-tahu meninggal. Pastinya hal ini janggal dong. Polisi Malaysia langsung bergerak untuk melakukan otopsi jenazah dan menyusuri CCTV bandara untuk mencari tahu Pak Kim Chol ini tuh sebenarnya kenapa. Jadi pada hari itu semuanya belum ketahuan, geng. Sampai 2 hari kemudian di tanggal 16 Februari 2017 hasil otopsi dari Pak Kim Chol ini keluar, di mana saat itu dinyatakan Pak Kim Chol itu meninggal dunia karena serangan jantung. Dan hal yang lebih mengejutkan lagi adalah identitas aslinya itu sebenarnya bernama Kim Jong Nam. Lah langsung heboh dong dengan namanya. Hah, Kim Jong Nam? Soalnya nama itu memang sudah dikenal sebagai kakak tiri tertua dari Presiden Korea Utara yang bernama Kim Jong Un. Nah lo takut banget nggak tuh dengar nama Kim
Jong-un aja kita udah merinding. Ini lagi, kakaknya meninggal dunia di luar negeri dengan kondisi yang tidak wajar. Yang bisa-bisa nih auto perang gitu antar negara kan amit-amit ya. Jadi memang di awal, Kim Jong-nam ini mengaku kalau tadi bilang namanya tuh Kim Chol. Karena ya mungkin urusan politik dan yang nggak mau ketahuan aja siapa dia sebenarnya. Tapi karena itu, Duta Besar Korea Utara di Malaysia nggak terima nih dengan tindakan pemeriksaan forensik yang dilakukan sama polisi di sana. Karena mereka ini merasa tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu. Atau nggak diikutsertakan sama sekali juga. Soalnya kan yang meninggal ini statusnya warga Korea Utara ya gimana pun juga. Walaupun polisi ini misalkan taunya itu ya Kim Chol bukan Kim Jong-nam, tapi ya tetap aja harusnya laporan dulu ke Kedubes. Apalagi ternyata itu Kim Jong-nam kan. Makanya pada kebakaran jenggot. Tapi yang bikin stunning lagi nih, ternyata pada hasil otopsi lanjutan diketahui terdapat racun FX Nurse Agent namanya tuh pada sampel wajah dan sampel lendir di mata Kim Jong-nam. Nah FYI, racun tersebut itu termasuk ke dalam racun yang sangat mematikan dan berbahaya banget. Yang istilahnya di tingkat 1. Sampai-sampai penggunanya sendiri itu dilarang secara internasional oleh PBB. Kecuali misalkan untuk riset tertentu. Tapi itu pun dengan syarat dan prosedur yang harusnya ketat banget. Dan sifat dari FX Nurse Agent itu tuh berbentuk cair, tidak berbau, tidak berasa, tapi langsung dapat menyerang sistem saraf dan 1000 kali lebih beracun dari cyanida. Pokoknya kalau terkena racun ini dalam dosis kecil aja, itu bisa menyebabkan bingung dan mengantuk. Lalu kalau dalam dosis yang sedang, itu bisa membuat detak jantung ini meningkat, penglihatan kabur, mual, diare, nyeri, sampai lemas juga. Nah kalau dalam dosis tinggi, itu seseorang bisa mengalami kejang, hilang kesadaran, kelumpuhan hingga meninggal. Dan setelah hasil itu keluar, otomatis kematian dari Kim Jong-nam geger dong dan menjadi kasus pembunuhan berencana. Nah dari situ terjadilah perang dingin antara Malaysia dan Korea Utara. Karena pihak Korea Utara nih malah menduga jangan-jangan nih Malaysia sekongkol sama Korea Selatan untuk menyerang Kim Jong-nam. Ya sementara dari pemerintah Malaysia, ya dituduh begitu nggak terima dong. Ngambek-ngambekan dah tuh berdua. Sampai-sampai sempat loh, Malaysia memilih menarik duta besar mereka di Korea Utara. Pokoknya panasnya dari kedua negara ini itu terus berlanjut. Korea Utara juga melarang semua warga Malaysia keluar dari negara mereka. Dan begitu pun sebaliknya. Nah kita nih di Indonesia, yang jatuhnya apa ya, kayak tetangga gitu kan. Ikut nyimak aja. Kalau misalkan ada tetangga sebelah berantem kayak, kenapa tuh berantem, kenapa tuh, gitu kan. Cuma ternyata nih, pas lagi asik-asik nyimak nih ngerumpiin tuh, lah kok tahu-tahu dibilang katanya melakukan pembunuhan tersebut adalah seorang warga Indonesia. Nah kita kan jadinya kayak ikut-ikutan tuh. Dimana dari hasil penelusuran CCTV bandara, terlihat pada saat itu, Kim Jong-nam lagi mau berjalan ke counter check-in di pesawat. Dimananya memang rencananya pada hari itu, dia akan kembali ke Macau dengan pesawat AirAsia untuk menemui keluarga intinya yang memang menetap di Macau. Jadi ini dia mau pulang menemui istri dan anak-anaknya ya geng. Nah pas udah check-in dan mau menuju ke ruang tunggu, tiba-tiba ada dua wanita nih yang datang. Terus langsung kayak mengolesi gitu, atau kayak nyipratin semacam cairan ke wajahnya si Kim Jong-nam. Ya Kim Jong-nam yang konteksnya nggak kenal sama dua wanita ini, itu langsung marah dan pergi tuh ngelapor ke petugas bandara dengan bilang kayak tadi di awal, dia ini telah mendapatkan suatu penyerangan dari orang yang nggak dikenal dan tubuhnya merasa pusing. Dari CCTV juga terlihat setelah melakukan aksinya itu, kedua wanita tersebut tuh lari ke dalam kamar mandi dan pergi lagi keluar bandara dijemput sama sebuah mobil gitu geng. Nah jadinya kan memang terkesan kalau ini adalah suatu pembunuhan berencana yang dilakukan katanya tadi itu desas-desusnya mata-mata, yang mana akhirnya diketahui kalau wanita tadi itu adalah Siti Aisyah berumur 25 tahun asal Indonesia, tepatnya dari Serang, Banten geng. Dan wanita kedua adalah Don Thi Huong berumur 28 tahun asal Vietnam. Nah siapakah mereka? Apakah benar mereka mata-mata yang ditugaskan untuk membunuh Kim Jong-nam? Setelah ditelusuri, ceritanya tadi tuh plot twist ternyata. Karena bisa dikatakan Siti Aisyah ini sama satu lagi Don Thi Huong itu hanya semacam tumbal untuk konspirasi. Kita cerita dari backgroundnya Siti Aisyah dulu ya. Waktu umurnya masih 16 tahun nih, dia ceritanya ngerantau ke Jakarta dan bekerja di sebuah pabrik konveksi di Tambora, Jakarta Barat. Nah, beberapa bulan setelah bekerja, dia menikah dan dikaruniai seorang anak. Tapi sayangnya rumah tangganya tidak bertahan lama dan mereka pun pisah. Nah, setelah bercerai, Siti Aisyah pindah kerjaan ke Batam. Pas di Batam, dia tahu-tahu dihubungi sama temennya. Ada kerjaan nih, mau kagak lu? Gampang kerjaannya, duitnya gede lagi. Jadi ditanyain gitu kan, hah kerjaan apaan, mau dong? Siapa juga sih yang kagak mau kerjaan? Si Siti Aisyah ini ternyata ditawarin buat syuting untuk sebuah acara reality show di Malaysia katanya pada saat itu. Wah kesempatan banget nih, bisa sekalian jalan-jalan ke Malaysia. Langsung hajar baik. Dan sebelum berangkat ke Malaysia pun, dia sempat telepon ke orang tuanya bilang laporan. Sama minta doa restu juga supaya kerjaannya di sana lancar-lancar ya ma, Pak. Berangkatlah Siti Aisyah pada tanggal 2 Februari 2017. Naik ferry tuh dari Batam nyebrang ke Malaysia. Nah buat para warga Batam, itu juga
juga pas sudah apal tiap weekend sering juga kan bolak-balik ke Malaysia yang ibaratnya ke depan doang lah beli kopi. Lah deket banget. Dan memang dari CCTV terlihat Siti Aisyah itu pergi di pelabuhan itu sendirian aja menggunakan kaos kuning kecoklatan dengan membawa barang ya seperlunya aja kan, dia juga nggak lama-lama di sana. Cuma mau syuting beberapa episode aja. Dan selama di Malaysia, jadi mulai dari tanggal 2 Februari tadi dia nyampe ya, sampai tanggal eksekusinya tuh di bandara tanggal 13 Februari. Siti Aisyah ini beberapa kali tuh bertemu dengan laki-laki yang bernama James yang mengaku sebagai produser di acara prank reality show-nya ini. James itu bilangnya kalau dia itu orang Cina yang fasih berbahasa Melayu. Dan kalau dilihat memang kelihatannya si James ini ya perawakannya kayak Chinese sama Korea kan mirip-mirip ya. Terus bisa bahasa Melayu nih. Jadi nyambung ngomong tuh sama si Siti. Nyambung ngomongnya nyambung. Dan menurut Siti, James ini juga baik, lucu, sama ramah. Dan sebelum tanggal 13 di bandara itu, mereka bahkan sempat beberapa kali syuting, geng. Jadi kayak mereka memang melakukan prank-prank secara random nih ke orang-orang di Malaysia yang melintas di jalan gitu dengan cara mengoleskan macam apa ya, lotion sama baby oil gitu katanya ke muka mereka. Yang seolah-olah nih kalau dari sudut pandangnya si Siti, yaitu kayak dia nih syuting buat rentetan beberapa episode. Yang mana tiap episodenya katanya dia mendapatkan bayaran 400 ringgit Malaysia. Padahal sebelumnya itu kayak semacam gladi resik biar Siti kagak curiga nanti ini pas di tanggal 13. Dan di sela aktivitasnya menjadi artis prank pada tanggal 11 Februarinya, Siti juga sempat merayakan ulang tahunnya dia yang ke-25 di sebuah kafe di Malaysia bersama rekan-rekan syutingnya itu. Jadi nggak ada rasa curiga sama sekali. Hingga tadi tuh di tanggal 13 Februarinya, James bilang kalau lokasinya pada hari itu adalah di bandara. Dan kali ini ya akan nemenin dia syuting itu asistennya yang bernama Cheng. Yaudah di pagi hari Siti Aisyah janjian ketemuan di sebuah restoran yang ada di dalam bandara sama si Cheng tadi. Jadi ala-ala briefing sebelum syuting lah. Di situ Cheng bilang, hari ini tuh bandara cukup ramai. Kalau kamu aktingnya nih bagus, nanti bosnya akan ngasih uang tambahan nih buat kamu. Oh, siap Pak, kata Siti gitu kan. Di situ Cheng ngasih tahu nih, nanti target kamu yang itu tuh ya. Tuh yang itu tuh, bapak-bapak tuh. Sambil nunjuknya ke arah King Jong Nam. Yang saat itu memang sudah tiba nih di bandara. Siti sempat nanya, yang mana Pak? Oh, itu yang botak pakai jaket abu-abu Pak. Iya yang itu. Oke siap Pak, kata Siti gitu kan. Nah di situ Siti juga dikasih alat pranknya. Kayak ya tadi tuh botol baby oil kayak biasa. Yang dikira Siti isinya baby oil. Padahal kala itu isinya udah diganti sama cairan VS Nuclear Agent, si racun mematikan. Yaudah Siti Aisyah sama satu cewek lagi yang dari Vietnam tadi tuh, yang sama ditugasin juga buat ngeprank, langsung deketin King Jong Nam dan mengoleskan minyak ke wajahnya King Jong Nam. Di situ King Jong Nam langsung marah banget. Dan reaksi kemarahan King Jong Nam ini itu bikin Siti sama Doan Thi Huong panik, gengs. Makanya mereka kabur lari ke kamar mandi. Jadi menurut mereka di prank-prank sebelumnya, para korban-korban pranknya itu nggak pernah semarahnya tuh kayak begini nih, kayak marahnya King Jong Nam. Makanya mereka kayak kena mental breakdance, kabur tuh langsung. Nah setelah semuanya kondusif dan udah ngerasa nih kayak King Jong Nam udah nggak ngejar gua nih, Siti Aisyah dan Doan Thi Huong itu keluar tuh dari kamar mandi, terus keluar bandara. Ya udah balik deh ke penginapan masing-masing. Yang memang juga di luar bandara sudah dia siapkan mobil untuk mereka. Ya tapi setelah semuanya ketahuan, Siti Aisyah ini langsung ditangkap di tempatnya menginap di daerah Ampang untuk diinterogasi. Ditanyain kan sama polisi nih, kamu kemarin di tanggal 13 Februari 2017 ngapain lu di bandara? Di situ dengan polosnya Siti Aisyah malah balik nanya kayak, emangnya kenapa Pak? Lah polisi yang mendengar Siti nih kayak nggak ngerasa bersalah, langsung emosi. Bilang, kamu tahu nggak? Kamu baru aja terlibat kasus pembunuhan keluarga Presiden Korea Utara. Itu kali ya yang namanya kayak disambar petir di siang bolong. Ya kaget banget lah tahu-tahu si Siti. Orang kayaknya kemarin-kemarin dia cuma ngeprank orang, kenapa tahu-tahu sekarang dituduh pembunuhan keluarga Presiden begitu kan? Kenapa begitu? Tapi karena adanya rekaman CCTV yang jelas-jelas memang memperlihatkan dirinya, ya otomatis mereka ini langsung ditangkap dan menjadi tersangka utama. Tapi untuk kasus sebesar ini, dimana ini pembunuhan keluarga presiden, agak aneh sih kalau ternyata pembunuhnya itu seamatiran kayak Siti sama satu lagi tuh. Kayak gampang banget nih ketangkapnya, mereka nggak kabur kemana-mana sama sekali. Jadi banyak konspirasi yang meyakini kalau dalam dibalik kematian King Jong Nam sebenarnya adalah orang dari Korea Utara sendiri, alias memang disuruh untuk kepentingan politik di negeri mereka. Mengingat racun VX Nuclear Agent tadi juga adalah racun yang berbahaya ya, yang sulit banget didapatkan. Jadi intinya tuh di sini konspirasinya adalah kalau Presiden Kim Jong Un takut tatanya sewaktu-waktu bisa dilengsarkan sama kakaknya si King Jong Nam. Karena kan statusnya sebenarnya King Jong Nam ini kakak tertua. Dan King Jong Nam itu juga terkenal sebagai orang yang sering mengkritik gaya kepemimpinan dari Kim Jong Un. Tapi sebenarnya gengs, ada sebuah fun fact yang cukup unik nih, dimana walaupun Kim Jong Nam itu kan anak paling tua dan istilahnya apa ya, lebih berhak menduduki tahta. Sayangnya ada insiden di 2001 yang telah dia buat, dimana Kim Jong Nam itu ketahuan bikin paspor palsu untuk pergi ke Jepang bersama keluarganya. Yang gosipnya katanya dia ini pengen pergi ke Disneyland Tokyo. Ih, gemes nggak tuh? Nah karena tindakannya itu dianggap mencoreng nama Korea Utara dan
membuat sang ayah jadi marah. Maka tahtanya turun ke Kim Jong-un adiknya. Dan setelah Kim Jong-un naik tahta, Kim Jong-nam ini malah sering pergi keliling dunia dan menetap di Makau bersama keluarganya. Makanya tadi rencanakan dia mau balik tuh pulang ke Makau. Tapi Kim Jong-nam ini katanya terus merasa mendapatkan teror dari orang-orang yang gak dikenal, yang mungkin ada hubungannya dengan orang-orang yang takut kalau sewaktu-waktu dia ini bisa melengsarkan kekuasaan dari Kim Jong-un untuk si adiknya. Ya macam di drama-drama Korea lah. Makanya dia sampai dibunuh. Soalnya setelah Siti Aisyah dan Don Twin Hong ditangkap, ada 4 orang berkewarganegaraan Korea Utara yang langsung ditetapkan juga sebagai buron. Mereka adalah Hong Song-hak, 34 tahun yang mengaku sebagai Chang di bandara. Lalu ada Ri Ji-hyun, 33 tahun, Oh Jong-gil, 55 tahun, dan terakhir Ri Jae-nam yang berusia 57 tahun yang mengaku sebagai James atau si produser. Mohon maaf, itu orang Korea apa Betawi ya namanya Jae-nam gitu. Agak ledek kita ngomongnya ya. Nah, orang-orang ini pas hari H, tanggal 13, ada yang bertindak sebagai leader, ada juga yang ngeliatin kondisinya Kim Jong-nam pas lagi dirawat di medical clinic nih buat memantau mastiin itu akan mati, sama ada yang bertindak juga sebagai supir. Pokoknya setelah kejadian itu, di tanggal 13-nya, keempat orang ini langsung kabur ke Jakarta. Terus dari Jakarta, mereka terbang lagi ke Pyongyang, Korea Utara. Namun walaupun mereka berhasil melarikan diri pada tanggal 13 April, sidang pertama dari Siti Aisyah sama Doan ini tetap digelar di Sepang, Malaysia. Jadi 2 orang ini dulu yang diurus, gengs. Persidangannya rame deh pokoknya. Beritanya juga sampai sini kan. Dimana Siti Aisyah itu terancam hukuman gantung karena dianggap telah melenyapkan nyawa orang. Pihak kepolisian Malaysia juga meyakini kalau Aisyah ini kayaknya mengetahui sebenarnya kalau minyak telon itu adalah racun. Makanya kalau di CCTV terlihatnya abis ngolesin dia perginya ke kamar mandi buat ngebasuh tangannya mungkin. Dan memang Siti juga mengaku dia sempat mengalami muntah beberapa kali di dalam taksi. Tapi Siti tetap bilang kalau ya dia taunya itu tuh baby oil bukan racun yang selalu dia gunakan di prank-prank sebelumnya. Dan dia itu lari ke kamar mandi bukan perkara mau cuci tangan, melainkan untuk bersembunyi tuh karena tadi kaget melihat ekspresi dari kemarahannya Kim Jong-nam. Pokoknya sidangnya alot, gengs. Sampai-sampai gue juga nggak tahu tuh tadinya putusannya bagaimana. Ketutup sama berita-berita kawin cerai tuh artis-artis sama yang lain-lain, gosip-gosip. Yang mana ternyata pada tanggal 11 Maret 2019 kemarin, hakim menyatakan pembebasan Siti Aisyah karena tidak adanya bukti yang kuat kalau dia adalah anggota yang terlibat. Jadi istilahnya memang Siti ini digunakan sebagai kambing hitam atau tumbal aja. Tapi nanti jika ada bukti baru, tidak menutup kemungkinan Siti Aisyah ini bakal bisa diadili kembali. Dan nasib cewek satunya lagi yang dari Vietnam, itu juga dibebasin pada Mei 2019 menyusul. Karena sama pokoknya kayak Mbak Siti ini, ya alhamdulillah tapi udah dibebasin ya. Karena emang kalau kita dengar ceritanya, ya itu dijebak aja nggak tahu menau gitu ya. Pinter juga emang tuh pihak yang jebak. Maksudnya bukan dibebasinnya karena sopan aja begitu. So, itu tadi kasus pembunuhan yang dibalut dengan sebuah syuting prank di mana berakhir menjadi kasus pembunuhan keluarga Presiden Korea Utara. Apa kabar dunia? Makanya kalian deh jangan suka prank. Atau misalkan kalau ditawarin melakukan sesuatu yang aneh-aneh sama orang asing, lu mikir-mikir dulu lah. Kalau begitu ceritanya, apa nggak kayak jadi cerita drama Korea? Mending ceritanya nih drama Korea romantis. Lah ini drakor horor. Kalian nonton deh tuh interview terbarunya Mbak Siti waktu di National Geographic. Nanti linknya gue taruh di bawah ya. Seru banget itu. Mbak Siti bener-bener deh. Siti bikin heboh aja. Tapi alhamdulillah Mbak udah bebas ya. Maaf kalau kita ada salah-salah kata. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Buat yang belum, kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Dan sampai jumpa di kasus Mr. Thing selanjutnya. Assalamualaikum.